Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nain Darmawan dengan nomor telepon mahasiswa 52018111005 dari Prodi Sains Data dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Akan mengerjakan ujian tengah semester menggunakan rapid manner. Oke, lanjut ke soalnya. Yang pertama yaitu soal nomor 1, di mana di sini diminta untuk menyelesaikan masalah menggunakan rapid manner, di mana kita harus mengisi jumlah total terjual komputer dan tablet. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi dan penerapan dalam rapid manner proses data processing sebuah dataset. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mengelompokkan penghasilan pekerja dan tampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Oke, kita langsung ke rapid manner-nya. Ya, di sini pertama-tama untuk nomor 1 kita mengimpor data terlebih dahulu. Yaitu datanya udah saya set di sini. Ini soal nomor 1. Next. Dan next. Nah, di sini untuk tipe datanya kita ganti menjadi polinomial. Ini tetap polinomial. Nah, karena ini tipe datanya cuma ada 2, jadi kita ganti menjadi binominal. Dan ini tetap dibiarkan integer. Kita next. Kita save di sini, kita finish. Proses. Nah, ini adalah data soal nomor 1. Kita balik lagi kita lihat di statistiknya, tidak ada data missing. Oke. Kita balik lagi ke desain. Nah, untuk menghitung jumlah barang yang terjual, di sini kita menggunakan operator yaitu agregat. Pertama-tama kita taruh dulu datanya di sini. Kita cari operator agregat. Ini sambungkan. Nah, ini kita gabung di sini. Dan yang di sininya parameternya kita ubah, kita ganti. Pertama kita select dulu. Yang pertama yang harus diselect yaitu jenis barang. Karena untuk mengetahui barang apa yang terjual. Kita play. Nah, untuk aggregation-nya kita pilih yaitu jumlah barang yang terjual. Nah, karena di sini kita diminta berapa jumlah yang terjual, jadi kita menggunakan sum. Kita apply, kita result, lalu kita jalankan proses. Nah, ini adalah cara menghitung jumlah data pada rapid manner, yaitu komputer terjual 76 dan tablet terjual 60. Lanjut, kita mengerjakan soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 yaitu kita proses gimana sih fungsi dan penerapan dalam rapid manner proses sebuah data processing. Oke, ini kita nonaktifkan aja biar tidak terlalu berantakan. Nah, untuk soal kasus nomor 2 ini saya menggunakan data yang udah disediakan oleh rapid manner. Di sini saya menggunakan data gold. Kita lihat datanya. Kita result. Nah, ini adalah data gold, di mana nanti saya akan menggunakan data processing di sini. Ya, untuk itu pertama-tama sebenarnya dalam proses data itu kan kita diminta pertama tuh biasanya refresh missing value, menggunakan operator missing value untuk melengkapi data yang missing. Nah, karena di sini udah tidak ada lagi data yang missing, udah nol, udah bersih semua, jadi kita langsung saja ke dalam data cleansing, di mana data cleansing itu menggunakan normalization dan discretization, di mana di sini operator yang pertama kita pilih yaitu operator normalis.
Malaysia ini, di mana normalize ini merupakan hal yang dilakukan dari ide bahwa nilai-nilai yang kecil pada atribut data akan menghasilkan rentan interval nilai pada data yang besar. Nah, ini kita gabungkan. Selain operator normalize, kita juga menggunakan operator distress by binding. Di sini kita cari aja biar cepat. Distress by binding. Distress by binding ini adalah dari data-data yang ada nilai-nilainya akan dibuatkan rentang interval yang lebar dan kedalamannya sama. Di sini kita jalankan, kita gabungkan maksudnya. Coba kita result, kita jalankan. Nah, di sini udah ada range-nya, udah ada jaraknya. Balik lagi, kita untuk melihat model, di mana model ini bisa disebut decision tree, atau biasa operatornya itu menggunakan ID tree. Ya, ini. Kita taruh di sini, kita gabung di sini, kemudian kita result, lalu kita jalankan. Nah, ini adalah contoh decision tree pada kasus atau pada data Wolof. Oke, itu untuk nomor 2. Untuk selanjutnya nomor 3, yaitu kita diminta untuk mengelompokkan penghasilan pekerja dan tampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Di mana di sini pertama kita nonaktifkan dulu pada kasus yang nomor 2 biar tidak terlalu berantakan. Nah, kita satu-satu. Di sini pertama kita harus mengimpor datanya terlebih dahulu. Seperti nomor 1, langkahnya. Karena di sini menggunakan data pribadi ya. Langsung kita next. Nah, di sini x-nya ini biarkan saja integer. Di sini polinomial. Di sini karena tipe datanya biarkan polinomial. Dan di sini kita ganti menjadi binominal saja karena memiliki dua jenis data. Ini juga menjadi binominal dan ini juga menjadi binominal. Next, kita taruh di repository, kita finish loading. Nah, ini adalah data pada soal nomor 3, di mana nanti kita diminta untuk pertama untuk mengkelompokkan pemasukan, dan yang kedua kita diminta untuk mengelompokkan atau hanya menampilkan umur yang di atas 30 tahun. Oke, kita balik lagi ke desain. Di sini kita taruh di sini. Yang pertama, kita akan mengkelompokkan penghasilan para pekerja. Ini kita taruh aja di sini biar bagus. Pertama, kita menggunakan operator yaitu filter. Kita filter dulu pertama. Kita kelompokkan dulu filter example di sini. Kita gabungkan di sini. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini kita custom filter. Di sini kita pilih yaitu jobnya. Nah, karena di sini kita dimintanya pekerja, jadi di sini kita pilih kecuali. Nah, karena semua ini pekerja kecuali pelajar, kita kecualikan saja pelajarnya.
Kita oke. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan operator yaitu yang bernama pivot. Di sini kita taruh, kita gabungkan. Nah, di sini kita select nih. Yang pertama kan kita diminta apa? Ininya aja, pemasukannya aja kan. Kemudian kita income, kemudian kita apply, ininya kita pilih income juga, atau juga nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak dipilih juga itu. Nah, di sini kita pilih income, kita apply, di sini kita jalankan, lalu kita running. Nah, di sini sudah ada pekerja yang mendapatkan mempunyai pemasukan yang tinggi itu sebanyak 3 orang, dan yang low itu 1 orang, dan yang medium itu juga 1 orang. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang B, di mana kita diminta untuk menampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Ya, sebenarnya di sini cuma hanya menggunakan operator ini aja sih, filter example aja, jadi ininya kita hapus saja. Nah, di sini kita edit di sini, kita gantikan, karena kita diminta hanya menampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun, jadi ini kita sini, ini kita ganti di atas umur 23, ya kan, karena tadi kan batas bawahnya itu 23 dan batas atasnya itu 44, jadi karena di sini paling kecil 23, jadi kita taruh di sini, kita okekan saja, lalu kita jalankan. Nah, di sini udah hanya menampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun saja. Oke, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaiannya ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.